dari Bapak Agustinus Maun, STMT, selaku Kepala KSOP Banjarmasin. Dan nanti mohon untuk membuka acara seminar kita pada hari ini. Untuk Bapak Agustinus kami persilakan. Buka contekan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Raden Sukoco. Yang saya hormati Bapak Kabid SHSK, Kantor KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Bapak Kapten Malthus Jacqueline, yang nanti sekaligus sebagai pembicara. Yang saya hormati Pak Pipit, selaku pembicara. Oh, ada Pak Ishak. Pak Ishak Luhukai, selaku Kepala Seksi Status Hukum Kapal. Yang saya hormati Pak Dr. Andris, selaku narasumber juga ya Pak Andris, dan beliau adalah notaris juga Pak ya, Pak Nedi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peserta diseminasi ya Bapak Ibu ya, bukan imunisasi. Pengertiannya kira-kira sama. Kalau diseminasi nanti Bapak dapat Bapak Ibu dapat tambahan pengetahuan. Kalau imunisasi kan dapat kekebalan gitu ya. Hari ini diseminasi terkait balik nama kapal dan hipotek kapal. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa hadir di sini pada kesempatan pagi hari ini dengan kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk mengikuti kegiatan diseminasi balik nama kapal dan hipotek kapal, serta teknik pendaftarannya. Saya tadi dibilang oleh MC bahwa oleh Pak Raden Sukoco sebagai keynote speaker. Saya lihat di itunya bagus banget keynote speaker ya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan awalan yang baik Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Cuman saya lihat Pak Raden, kok notaris nih banyak ibu-ibu ya? Kenapa bapak-bapak nggak mau jadi notaris ya? Tadi pas saya masuk kok banyak ibu-ibu. Saya tanya Pak Koco, Pak berapa pesertanya? Ada 100 lebih, berarti antusias. Oh iya, ada yang peserta dari yang mengikuti secara Zoom, ya. Yang saya hormati juga. Jadi ternyata kegiatan ini Pak Malthus mendapat antusiasme yang cukup tinggi. Ini berarti notaris mau dari darat mau pindah ke air. Tadi saya diskusi dengan Pak Koco dan Pak Andris, rupanya banyak notaris yang nggak tahu kalau ada peluang di air. Ya, saya kemarin diminta oleh Pak Malthus, Pak nanti jadi keynote speaker, apa yang saya mau ngomong? Nanti saya pakai ilmu ular Pak. Ilmu ular Bapak Ibu tahu? Ular, saya kuasai ilmu ular. Ketika saya disuruh bicara tentang tentang gajah, Bapak bisa ngomong gajah, saya bisa. Gajah adalah sebuah binatang yang besar, kupingnya besar, punya gading, dan punya belalai yang seperti ular. Nah, baru saya bicara ular lagi di situ. Tapi mudah-mudahan hari ini saya tidak pakai ilmu ular. Bapak Ibu sekalian, bagi saya ini penting ya. 100 lebih dan bahkan mungkin di Zoom juga ada banyak yang peserta yang ikut. Kapal adalah, tadi Pak Andris bilang, kapal itu memiliki jaminan hipotek dibanding dengan aset bergerak lainnya. Mobil tidak kali ya Pak Andris ya? Mobil tidak. Kalau kita tidak punya uang, kita bawa mobil digade bisa Pak. Kita dapat sejumlah uang sebagai dengan jaminan mobil.
Tapi kalau kapal lebih dari itu Bapak Ibu. Ya. Kalau saya tidak salah, mohon koreksi Pak Andris, kira-kira hipotek itu beda-beda tipis dengan gadai Pak ya. Kalau di adat itu gadai Pak ya, gadai ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Itu ya, saya takut nanti ilmu ular lagi Pak. Jadi kira-kira begitu. Nah kapal ini kenapa dia punya hak atau punya jaminan hipotek. Kemudian kenapa, ini pertanyaannya, loh kenapa kami notaris harus masuk di kapal? Kan gitu pertanyaannya sebenarnya. Kenapa Pak Koco ini undang kami bikin acara ini nggak ada gunanya? Ya kan harus gitu Pak Koco ya. Nah saya harap Pak Malkus dan Pak Pipit nanti bisa menjelaskan itu. Kenapa teman-teman notaris ini harus mengetahui tentang kapal? Karena tadi kapal salah satunya kapal mempunyai memiliki jaminan hipotek, dapat dijamin ya, sebagai hipotek itu. Kemudian kapal juga memiliki yang namanya status hukum. Kapal memiliki status hukum. Ya. Kenapa kapal memiliki status hukum Bapak Ibu? Karena kapal itu ya nanti akan didaftar sebagai kapal Indonesia yang harus tunduk kepada aturan hukum di Republik Indonesia. Itu. Ya. Makanya setiap kapal itu Bapak Ibu kalau lihat kapal di belakangnya tuh ada bendera. Itu adalah bendera negara dari kapal itu. Indonesia pasti bendera Indonesia. Jadi sebelum kapal diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan hukum keselamatan kapal Indonesia, dia harus diberi dulu status hukumnya. Dikasih bendera, tanda kebangsaan, dan lain-lain. Baru sah. Coba saya analogi dengan kita manusia. Ya. Kalau kita manusia, kita sejak lahir, nomor satu yang diberi apa Pak Koco? Nama, sama kapal. Itu ada kesamaan satu. Setelah itu, dengan nama itu, maka dilanjutkan dengan akte kelahiran. Akte kelahiran itu untuk apa? Untuk menyatakan bahwa status saya ini, Agustinus Maun ini adalah warga negara Indonesia. Baru bisa dikenakan aturan Indonesia, aturan kependudukan. Nanti saya mau sekolah harus bla bla bla. Ya, saya harus menyatakan dulu, harus dinyatakan dulu sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira kapal begitu. Terus kapal ada, cuman di kapal ada beda Pak. Ya Bapak Ibu notaris, di kapal ada beda. Nanti di kapal tuh pertama permohonan nama ya Pak. Permohonan nama, habis itu nanti ada melampirkan gambar rancang bangun. Kalau manusia pasti tidak. Kenapa? Nanti Bapak ke catatan sipil kalau pakai gambar rancang bangun. Pak, ini Pak anak saya namanya Maltus. Nanti orang catatan sipil tanya, Bapak waktu bikin ada rancang bangunnya enggak? Waktu itu Bapak rancang, Bapak bikin bagaimana? Kan enggak mungkin kalau manusia, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di kapal ada gambar. Kenapa? Karena kapal lebih bersifat teknis untuk pemenuhan persyaratan keselamatan dan kelaiklautannya. Kemudian kaitan dengan notaris. Saya coba baca-baca, notaris ini siapa? Saya takut salah. Notaris rupanya salah satu dari cabang ilmu hukum ya yang independen. Begitu ya Pak Koco ya. Kenapa? Ya saya tuh heran, saya tuh berpikir kenapa notaris ini tidak masuk di salah satu lembaga negara. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Tetapi notaris ini adalah profesi yang merupakan bagian dari cabang ilmu hukum yang independen. Begitu Pak Andris ya. Independen ya dan harus netral. Netral, tidak memihak. Ya. Nah, lalu kembali ke status hukum kapal tadi. Kenapa kita butuh notaris? Pada saat kapal itu balik nama. Ya. Balik nama itu bukan hal yang mudah. Bukan balik nama saya Agus dibalik Suga, bukan. Bukan itu. Balik nama kapal itu ada prosesnya yang panjang Bapak Ibu. Ya. Nah, di situ dibutuhkan seorang notaris yang netral
dan independen. Tidak boleh memihak, ya. Notaris tidak boleh memihak. Saya punya saudara juga notaris, kalau ada kayak seperti ini, ya, Pak Andris, Pak Poco, saya sering diskusi sama dia. Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Kamu bisa begini, ada, oh nggak boleh, gitu. Jadi notaris itu independen dan tidak memihak. Ya. Saya punya pengalaman waktu di Bali, ada satu kapal yang akan dijaminkan sebagai hipotek, ya, bukan 20 Pak Maltu, saya baru ingat 40 miliar. Bapak Ibu, saya koreksi betul Pak. Aktenya itu Pak, saya baca betul. Akte hipoteknya itu. Ada yang salah. Saya cek ada yang salah. Salahnya saya lupa waktu itu. Kalau nggak salah tempat bank penjaminnya. Tadi saya dengar di sini ada bank ya. Bank penjaminnya itu yang salah. Saya minta diganti. Balik lagi, saya baca lagi. Masalahnya bukan apa Bapak Ibu, masalahnya 40 miliar. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Nah akhirnya selesai, notaris datang, kami diskusi lagi, baru saya tanda tangan. Saya sebagai kepala kantor sekaligus sebagai pejabat pendaftar kapal. Begitu ya Pak Pipit ya? Jadi nanti kalau ada hipotek kapal di sini nggak tahu, pernah nggak ada hipotek kapal hipotek di sini Pak? Pernah ya? Itu pasti ditandatangani oleh pejabat pendaftar kapal. 20 miliar Bapak Ibu, saya gemetar tanda tangan itu. Sambil berdoa dalam hati semoga tidak ada masalah dengan hipotek kapal ini. Begitupun juga nanti ketika kapal itu selesai, butuh juga jasa dari notaris ya, untuk roya. Ketika semua kewajiban dari kreditur dipenuhi, maka bikin lagi untuk roya. Membutuhkan juga seorang notaris. Tadi di luar saya diskusi ngobrol-ngobrol dengan Pak Andris. Pak Andris yang tadi saya bilang di awal bahwa notaris sekarang tahu hanya tanah, tidak pernah tahu kalau kapal itu punya potensi. Dari sejak 2014 Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, ide yang beliau bawa adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Artinya apa? Beliau akan concern di industri maritim yang di dalamnya ada industri perkapalan. Tadi saya dengar ada juga dari perkapalan. Jadi industri perkapalan itu menurut kalau sesuai dengan program Pak Jokowi di awal menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka industri perkapalan itu pasti akan maju. Ya. Pada saat itu saya masih di kantor pusat, saya ingat ya. Kementerian Perhubungan diminta untuk membangun hampir 100 kapal. 100 kapal negara ya, kapal negara. Kita kapal patroli, kapal perintis, kapal navigasi dan lain-lain ya. Itu waktu itu kurang lebih ada 100-an kapal. Artinya apa Bapak Ibu? Ini akan memberikan tantangan kepada teman-teman notaris untuk bisa masuk ke sana. Kalau menurut saya, kalau bahasa saya, nanti setelah diseminasi ini untuk menantang teman-teman notaris untuk ke laut, untuk ke air. Jangan terlalu banyak main di darat. Kami butuh juga notaris di laut. Ya, makanya saya bilang ke Pak Andris jangan kencang-kencang nanti semua notaris mau lari ke air nih. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, kita sebagai pejabat pendaftaran kapal, kami butuh pemikiran Bapak Ibu sebagai notaris untuk memastikan bahwa kapal ini ya sudah bisa menjadi jaminan secara hukum, sehingga tidak ada keraguan lagi di kami untuk menandatangani persetujuan terkait dengan permohonan hipotek maupun roya. Kemudian nanti terkait dengan balik nama ada akte jual beli ya. Akte jual beli pun kami butuh jasa dari notaris. Kami butuh statement hukum dari seorang notaris. Tanpa itu Bapak Ibu maka proses hipotek maupun balik nama serta pendaftaran kapal itu mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pak Maltus, Pak Pipit adalah yang
menguasai di bidangnya, mungkin bukan bidang kenotariatan, tetapi bidang teknik perkapalan. Tadi saya udah bisikin Pak Maltus, Pak Koco, ini ada 100 peserta, mungkin di sini dan di Zoom, tolong berikan yang terbaik. Tolong berikan yang terbaik. Jangan berikan setengah, nanti supaya Pak Koco bulan depan bikin lagi. Oh, bukan begitu. Lepas semua. Ya, saya lihat antusiasme Bapak Ibu sekalian, para notaris ini untuk mengetahui, karena memang sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa kami butuh notaris di air terkait dengan kapal. Mungkin sedikit tambahan, saya waktu masih di kantor pusat, ini ada teman-teman dari perbankan, ya. Saya waktu awal-awal 2014 Pak Jokowi dengan program tol lautnya, poros maritim dan tol lautnya itu, saya sempat diskusi dengan seorang kepala cabang salah satu bank pemerintah di Jakarta. Kenapa sih bank tidak berani memberikan kredit kepada kapal? Pak, kami takut Pak, banyak mafia di laut katanya. Banyak mafia di kapal. Pak Maltus ketawa. Saya bilang di Cina tuh, Cina bisa maju. Saya ini berapa kali ke Cina periksa kapal. Cina itu bisa maju karena banyak duit, lalu kasih insentif kepada galangan kapal untuk bangun kapal. Gitu. Makanya waktu itu industri kapal Cina itu maju. Indonesia kenapa? Karena tidak ada bantuan dari perbankan. Waktu itu katanya Ibu Sri Mulyani waktu itu sudah menginisiasi untuk membuat satu sindikasi ya, bank untuk pembiayaan itu. Namun sampai sekarang belum jadi. Mungkin nanti teman-teman notaris Pak Andris bisa memastikan pemerintah bahwa kami siap dengan profesi kami siap menyatakan secara hukum bahwa kapal itu bisa untuk pembangunan kapal bisa menjamin dari awal sampai selesai. Memang kalau kita lihat proses nanti Pak Pipit jelaskan, kami nanti lihat di proses mulai dari awal memang notaris belum masuk. Notaris masuk itu ketika kapal sudah jadi. Kenapa? Karena disitulah sudah ada status hukumnya, sudah ada benderanya. Benderanya apa? Indonesia, status hukum yang berlaku pasti hukum Indonesia. Baru nanti ketika terjadi proses hipotek atau proya atau balik nama, jual beli dan sebagainya, maka notaris akan masuk. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini suatu kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu notaris untuk menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana proses pendaftaran kapal yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, ya. Jadi mungkin sedikit saya informasikan Bapak Ibu bahwa kenapa perhubungan sih yang harus menangani ini, karena secara internasional, ya, Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO), ya, adalah sebagai administrasi, ya, yang diberikan tanggung jawab untuk mendaftar kapal-kapal berbendera Indonesia. Tahun 2014 ya Pak Maltus ya, kapal Indonesia itu ada sekitar 2021 sebanyak 72.000 kapal. Masa dari 72.000 kapal itu tidak ada 10% yang akan melakukan hipotek? Ya. 72.000 kapal Indonesia yang diantaranya ada kapal yang akan berlayar ke luar negeri. Ya. Ada kapal yang berlayar ke luar negeri. Itulah makanya kapal memiliki kekhususan sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan hipotek. Ya. Dan kalau saya dengar dari Pak Andris tadi, bukan saja bank dalam negeri yang akan memberikan jaminan itu, kredit itu, tetapi bank asing juga. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai notaris mungkin punya peluang juga untuk nanti berhubungan dengan bank-bank asing. Ya. Ini challenge Bapak Ibu apabila nanti ada kapal Indonesia yang dijaminkan ke perbankan asing. Ya.
Eh, Sebelum saya akhiri, tadi saya dengar ada dari Ambon ya, Pak Roy. Mana Pak Roy? Oh, enggak tahu. Di Zoom ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Harapan saya kegiatan ini akan dilaksanakan dengan baik, lancar, dan Bapak Ibu akan membawa pulang ya banyak hal terkait dengan bagaimana sistem pendaftaran kapal di Indonesia. Pak Maltus dan Pak Pipit, saya harap bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman notaris yang hadir di sini secara langsung maupun secara virtual. Akhirnya, dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya selaku Kepala Kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin menyatakan diseminasi balik nama kapal dan hipotek kapal serta teknik pendaftarannya yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Kalimantan Selatan Ikatan Notaris Indonesia yang bertempat di Hotel Ratan Inn Banjarmasin. Dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai dan melindungi kita. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal atau tutur kata saya yang kurang berkenan. Selamat kepada semua peserta dan sukses untuk ini Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat untuk penyerahan cenderamata dari pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Mohon juga tetap di tempat, Pak. Kita akan melaksanakan foto bersama. Silakan bagi Bapak Ibu mengambil posisi ke depan untuk kita melaksanakan foto bersama. Bagi yang bersedia, silakan maju ke depan untuk foto bersama. Kami persilakan untuk ke depan foto bersama, tapi kalau malu-malu tidak usah. Mari Bapak Ibu, kalau nggak foto nggak dapat sertifikat, kata Pak Sukoco. Sebagian di bawah, sebagian di atas. Kalau sekali tidak bisa, kita bagi 2 sesi. Ya, kita bagi 2 sesi. Tolong Risa diatur, dibagi 2 kali foto. Fotonya kata orang Banjar behereng, behereng nah, biar banyak tempat, behereng. Behereng. Behereng supaya banyak tempat. Kalau nggak bisa 2 kali, 3 kali.
Ya, silakan. Bapak tetap berada di atas, pemain penggantinya aja yang ganti. Ya, silakan di atas, silakan di atas. Silakan di atas, atur posisi, jangan ribut. Kapal gini L. Oke, ada lagi? Ada lagi trip berikutnya? Sudah habis? Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Maun yang telah memberi kata sambutan dan telah membuka acara ini. Kita akan memasuki acara selanjutnya. Coffee break kita tetap berada di dalam ruangan. Dengan ini, seminar diseminasi balik nama kapal dan hipotek kapal serta teknik pendaftarannya resmi telah dibuka. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu, yakni seminar balik nama dan hipotek kapal dengan materi peran notaris dalam peralihan dan penjaminan atas kapal yang disampaikan oleh Bapak Dr. K. Arnis Nazarudin Halim SH SPN MH MKN dengan moderator Bapak Dr. Bahrudin SH. Kami persilakan untuk mengambil tempat ke depan. Terima kasih.